Selamat malam, kisru aturan karantina terus berlanjut. Ratusan penumpang beberapa waktu lalu yang melakukan perjalanan dari luar negeri bahkan sempat terlunta-lunta di bandara selama berjam-jam lantaran sulit untuk mendapatkan lokasi karantina gratis. Dan dalam sebuah video yang sempat viral, pemirsa mungkin Anda juga sempat menyaksikan, seorang penumpang yang sedang menunggu antrian untuk karantina bahkan sempat ditawari oleh oknum calo fasilitas karantina dengan nilai yang angkanya juga cukup fantastis, mulai dari 19 juta rupiah untuk satu orang karantina selama 10 hari. Dan informasi terbaru, pemerintah juga bahkan rencananya akan memperpanjang masa karantina menjadi 14 hari. Tidak hanya itu, masyarakat juga sempat dibuat geram dengan ulah anggota DPR yang dengan bebas memilih karantina mandiri di rumah. Padahal pemerintah sudah menyediakan tempat fasilitas karantina yang gratis untuk mereka. Alasannya mereka ingin karantina di rumah karena juga tidak punya anggaran dari DPR untuk karantina terpusat di hotel. Nah, meskipun sebenarnya sudah diatur, namun ini masih saja terdapat tebang pilih, beda perlakuan untuk mendapatkan fasilitas karantina. Ada kasta dalam pemberlakuan aturan karantina. Ini yang membuat masyarakat sempat geram dan juga marah. Benarkah demikian? Ikuti perbincangannya malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Jangan sendirian, temenin. Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa, dia minta supaya dia di karantina Wisma Atlet karena gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Bukan masalah istilahnya struktur kelas, bukan stratifikasi, bukan. Persoalannya adalah ini penanganan COVID. Jadi orang dihadapi COVID itu adalah semua merasakan, baik masyarakat di atas maupun masyarakat di bawah, kasarannya gitu. Semua masyarakat mengalami semua. Karena itu sesungguhnya yang baik itu kebijakannya adalah bersifat semua rata, semua ras. Semua sama, karantina harus dijalankan, tapi faktanya ternyata masih ada yang bisa memilih dalam tanda kutip untuk karantina mandiri, walaupun sebenarnya bukan masuk dari bagian yang dikecualikan dalam surat edaran dari BNPB, bahwa ada pihak-pihak tertentu yang boleh untuk karantina mandiri, diantaranya adalah eselon 1 dan juga pejabat negara. Nah, inilah yang akan jadi fokus diskusi kita malam hari ini. Untuk itu saya akan langsung memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya. Dari ujung sebelah kanan sana ada Mas Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Selamat malam Mas Boy. Malam. Boleh digunakan mic-nya nanti ya. Kemudian ada Bung Haris Azhar, aktivis HAM. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya ada Mas Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSPRI. Selamat malam. Bapak-bapak boleh digunakan mic-nya ya, biar bisa didengarkan suaranya di pemirsa di rumah. Dan juga bergabung secara virtual ada Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam Bagi, salam sehat. Salam sehat. Mas Heri, ini saya ingin langsung bertanya ke Mas Heri dulu nih. Ini beda kasta, beda aturan karantina. Ini judul dari dialog kita malam hari ini. Ini bisa diceritakan Mas, ini sebenarnya seperti apa sih aturannya? Karena ini banyak yang protes loh. Masyarakat kalau yang habis liburan oke lah ya, harus mengikuti karantina misalnya terpusat di hotel. Karena mereka punya, seperti Pak Luhut bilang tadi, kalau bisa belanja keluar harusnya jangan menghindar. Tapi ada TKI yang terlunta-lunta, yang penempatan akhirnya untuk karantina gratis juga menunggu lama. Kemudian ada anggota DPR, pejabat negara,
oke, dalam pelaksanaan tugas bisa dapat diskresi karantina mandiri di rumah. Tapi kemudian ada atribut keluarga yang ikut di sana. Nah, ini bagaimana pengawasannya untuk karantina mandiri aturannya? Ya, pertanyaannya banyak, harus dijawab satu-satu Mbak Gi. Jadi begini, Silakan. pertama, regulasi ini tertuang dalam surat edaran nomor 25 ya, dari Kasatgas yang mengatur bagaimana mekanisme karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Ini adalah revisi kesekian kalinya dari pertama kali diterbitkan surat edaran serupa sejak akhir 2020 kayak gitu. Karena memang situasi berkembang begitu dinamis dan 25 ini untuk mengantisipasi masuknya varian Omikron ke Indonesia. Jadi setiap orang yang dari perjalanan luar negeri diwajibkan menjalankan karantina antara 10 sampai 14 hari. 14 hari diberikan kepada pelaku perjalanan dari 11 negara ya. 11 negara tempat terjadinya transmisi lokal virus Omikron. Yang 10 hari itu diberikan kepada mereka yang di luar dari 11 negara itu. Dan ini wajib dilakukan baik karantina terpusat di Wisma Atlet maupun karantina terpusat yang dilakukan melalui 135 hotel ya. Kelompok-kelompok yang diwajibkan ini juga diatur. Yang wajib ini adalah mereka yang pekerja migran Indonesia, itu harus terpusat di ini karena fasilitasnya gratis. Kemudian pegawai negeri, kemudian yang ketiga adalah pelajar atau mahasiswa. Jadi mereka ini sebagai kebijakan afirmasi pemerintah diberikan ke opsi untuk bisa melakukan karantina secara gratis di Wisma Atlet. Bagaimana yang di luar itu? Di luar itu tetap wajib melakukan karantina di hotel-hotel yang memenuhi standar kesehatan dan diawasi juga oleh Satgas Penanganan COVID sehingga memastikan mereka menjalankan karantina dengan benar. Seperti itu. Ya. Mas Heri, kemudian juga ada yang karantina mandiri di rumah. Nah, itu pengawasannya seperti apa dan siapa sih yang boleh untuk karantina mandiri ini sebenarnya? Nah, itu diatur juga mengenai karantina mandiri, itu hanya kekhususan yang sangat terbatas terhadap pejabat eselon 1 ke atas keperluan dinas ya. Atas keperluan dinas itu diatur juga dalam SE nomor 25, syarat-syaratnya mereka harus memiliki tempat karantina yang terpisah di rumahnya, kemudian juga diawasi oleh tenaga kesehatan dan secara rutin akan dicek oleh petugas karantina kesehatan Kementerian Kesehatan. Itu pun dilakukan tidak begitu banyak yang mendapatkan diskresi dan sangat terbatas, berlaku hanya pejabatnya, dan yang kemudian diberikan izin itu adalah sebagian kecil dari begitu banyak permintaan karantina mandiri yang diajukan, seperti itu. Oke, berarti untuk keluarga anggota DPR yang kemudian juga sempat terpergok keluyuran di luar itu, bagaimana itu Mas Heri? Ya, dalam surat edaran nomor 25 jelas diatur bahwa ini hanya berlaku oleh pejabat yang bersangkutan ya. Keluarganya tetap wajib menjalani karantina di hotel. Oke, itu aturannya sudah sangat jelas ya. Nah, bagaimana dengan tayangan yang sempat viral ini Mas Heri? Tadi kita sempat hadirkan juga di awal, mungkin bisa dihadirkan kembali. Ini kan banyak ya, kondisinya apa sih yang terjadi pada saat itu kondisinya, sehingga banyak sekali pekerja migran yang ada di bandara tertahan di sana, kemudian direkam oleh seseorang yang videonya sempat viral, bahkan pelaku perekam ini juga sempat ditawari oleh oknum untuk bisa karantina terpusat di hotel, tapi angkanya lumayan, fantastis, 19 juta. Ya, itu kejadian 19 Desember 2021, sehari atau beberapa hari setelah Wisma Atlet itu diisolasi ketika varian Omikron ditemukan, dan itu terjadi ketika terjadi kedatangan pesawat udara yang hampir bersamaan dalam satu waktu, kemudian ketersediaan kamar karantina yang sangat terbatas karena waktu itu tower 4 maupun tower 7 di Wisma Atlet juga ditutup, dan pemerintah sedang dalam masa persiapan menyiapkan tower
tower rumah susun di Nagrag waktu itu. Sudah ada tetapi terbatas. Jadi memang ada sedikit ada antrian di sana yang menimbulkan masyarakat itu ya seperti di dalam foto ini terpaksa menunggu agak lama. Tetapi itu tidak berlangsung, hanya berlangsung beberapa jam karena berbagai macam inovasi dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Akhirnya antrian itu bisa terurai. Dan saya juga sudah melihat sendiri bagaimana sekarang ini pun 3.400 per hari ya, 3.100 hingga 3.400 per hari pelaku perjalanan internasional yang datang itu sudah bisa dilayani dengan baik. Jadi ada hari ini misalnya ada 28 penerbangan internasional bagi yang datang dan tidak ada laporan antrian, dan tentu saja harus dicek juga ketika ada tawaran calo itu dari mana, kami tidak mengetahui dari mana, tetapi rasanya dengan situasi yang ada sekarang dan juga peringatan keras oleh Kasatgas untuk tidak main-main dengan karantina ini, situasinya jauh lebih membaik dan nanti bisa dicek. TV One besok kalau mau kami undang untuk melihat bagaimana situasi alur ya karantina mereka sejak mereka datang di tes PCR, kemudian ketika negatif mereka apakah diarahkan ke wisma atau ke hotel sampai kemudian mereka diangkut ke tempat karantina yang ditentukan. Itu boleh dilihat nanti. Oke, menarik sekali. Besok kita akan coba ikut nanti dari timnya Mas Heri ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali dua sisi. Saya akan berbincang dengan narasumber yang ada di studio. Apa tanggapan mereka tentang insiden yang terjadi kemarin dan kemudian juga ini perlahan-lahan sudah mulai dibenahi untuk fasilitas karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Usai jeda, dua sisi kembali untuk Anda. Nah, saya minta semua kita harus kerjasama, semua rakyat Indonesia. Kita harus menunjukkan bahwa bangsa ini bisa kerja keras, bisa kerja sebagai tim. Jadi jangan ada yang membuat ngarang-ngarang berita yang belum dapat lengkap. Dan kami tadi sudah minta kepada Polda Metro untuk melakukan razia di lapangan terbang Soekarno-Hatta, yang ternyata banyak yang membuat sebaran video itu. Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa, dia minta supaya dia di karantina Wisma Atlet karena gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Jadi jangan membuat gosip-gosip yang tidak perlu. Semua harus kita lakukan secara terukur. Keadaan ini betul-betul memerlukan kerjasama kita semua. Oke, itu tadi pernyataan dari Menko Marifest Luhut Binsar Panjaitan. Saya ingin bertanya dulu nih ke Bung Haris Azhar. Kalau saya sih tadi mendengar pernyataan Pak Luhut, ada sepakatnya juga. Kalau yang mampu jalan-jalan ke luar negeri shopping-shopping ya harusnya di karantina juga harus bisa bayar gitu ya. Tapi kalau untuk yang tidak mampu harusnya kan gratis. Tapi terlepas dari itu, bagaimana Anda melihat penanganan karantina yang ada saat ini? Gini, penanganan karantina tadi dijelaskan oleh siapa, Bung Heri ya. Karena ada kapal 2 yang bersamaan tiba dan lain-lain. Itu konteksnya kan. Nah, ada konteks lainnya juga perlu dijelaskan. Satu, bahwa sebetulnya psikologi masyarakat hari ini kan gampang ya. Melihat bahwa penanganan COVID ini juga jadi bisnis. Oke. Dia jadi bisnis dan juga praktek bisnis itu juga dikerjakan oleh mereka-mereka yang duduk sebagai pejabat atau pengambil kebijakan. Dan khusus juga soal dikasih tugas soal penanganan COVID. Ini membekas di pikiran masyarakat. Gitu. Jadi ada semacam ketidakpercayaan masyarakat atau keraguan-raguan untuk mengikuti. Tadi waktu break kita diskusi soal sosialisasi, Anggi tanya. Ya bisa diperdebatkan cukup atau tidak sosialisasi. Tapi hari begini kita 3 jam menjelang berangkat pesawat aja dapat informasi dari maskapai. Ya. Jadi menurut saya sosialisasi itu nggak bisa dipakai sebagai alasan untuk kegagapan. Oke. Fungsinya negara adalah dia memobilisasi sebuah fasilitas dan regulasi yang untuk melindungi warganya. Itu kan definisi yang sangat basic ya. Nah di situ saya mau bilang, jadi sebetulnya
menginformasikan dan menyediakan informasi terkait dengan apa yang sudah disediakan secara 3 dimensi yang real, lalu diinformasikan kepada para penumpang yang hadir atau orang yang dari luar negeri, sebetulnya harusnya itu taken for granted yang sudah harus disediakan oleh negara. Jadi nggak bisa pakai bilang ini krisis apa segala macam, kita sudah pengalaman krisis ini 2 tahun kan dengan COVID ini. Jadi saya mau balik ke poin tadi itu, ada psikologi publik yang melihat bahwa meragukan kebijakan-kebijakan negara, dan terbukti, Anggi, terbukti dari mana? Terbukti dari ada pasal yang mengecualikan para pejabat eselon 1. Yang dibacakan oleh Bung Heri tadi itu kan dia membaca aturan, dia tidak menjelaskan kenapa Kenapa harus ada perbedaan? Kenapa pejabat yang justru neces-neces mampu harusnya bayar hotel? Nah, kalau misalnya dibilang bahwa nggak ada anggaran buat anggota DPR, lah kenapa dikasih pergi waktu awal? Mestinya jangan dikasih pergi. Kenapa? Nggak bisa. Nanti kalau kamu pulang harus karantina, duitnya nggak ada. Mengakali itu, makanya muncullah surat diskresi itu untuk pejabat yang berangkat itu. Dia boleh diskriminatif, tapi diskriminatif dalam bentuk melebihkan bagi orang yang berkekurangan. Nah, jadi bukan diskriminatif kepada kelompok orang yang sudah dapat banyak kelebihan. Mobil pejabat, mobil negara. Ya kan, boleh melakukan berbagai hal, bahkan boleh ngomong macam-macam, ya kan, bikin statement, giliran warga bikin statement dilaporin polisi, ya kan. Nah, yang kayak begitu-begitu, jadi kelebihan kepada pejabat negara. Nah, itu dalam rangka tugas. Tapi kalau diduga atau berpotensi dihinggapi virus, itu nggak ada excuse. Mau pejabat mau enggak, semua pasti berpotensi. Semua perantara virus ya yang bisa berpotensi membawa virus, hidup-hidup, dan kalau orang Betawi bilang nepak ke orang lain, menyebarkan ke orang lain, harus dikarantina. Nah, sebelum Anda lanjutkan ini, saya tertarik dengan pernyataan yang pertama, Bung Haris tadi. Ini masyarakat sudah skeptis terkait ini ada unsur bisnis dan lain-lain. Tadi kalau itu ngomongin yang mana nih soal penyediaan karantinanya? Soal PCR misalnya, ya? Momok. Ini kan auditornya nih, yang mau diaudit nggak nongol-nongol. Enggak. Nah, terkait fasilitas karantina, Anda juga melihat masyarakat menilai skeptis juga untuk penyediaan hotel skeptis, gitu. Tersebar kan banyak. Terakhir ada, saya sebut majalahnya nggak apa-apa ya. Majalah Tempo kan bikin investigasi kan. Temuan-temuan. Kita juga di sosmed banyak. Secara personal saya ketemu dengan berbagai teman. Ya juga menceritakan bagaimana misalnya mesen makanan harus lewat perantara. Lalu misalnya parkiran, boyong sana boyong sini untuk keluar, itu semua ada harganya. Nah, yang tadi Bung Heri sebutkan tadi itu kan sekali lagi normatif. Praktek di lapangannya, otoritas mana yang mengaudit? Ya kan? Nah, ini memang ada teorinya. Situasi krisis begini adalah kenikmatan bagi kelompok orang yang anti transparansi. Sekarang kita begini. Siapa yang anti transparansi sekarang? Enggak, maksud saya begini, situasi krisis. Situasi krisis ini kan membatasi orang, nggak boleh. Misalnya sekarang begini, kita lapor ke ombudsman, saya simulasi aja. Bahwa misalnya praktek di lapangan, penanganan Satgas misalnya ada kecurangan. Ada potensi ini, potensi itu, kayak kasus Rahel Fenya tuh ya. Rahel Fenya, betul namanya ya? Betul. Itu ada oknum di situ lagi ya. Itu bisa nanti ombudsman-nya dilarang untuk masuk. Kenapa? Karena virus bisa hinggap ke petugas ombudsman, misalnya kayak begitu. Nah, pembatasan-pembatasan itu bisa sepihak atas nama krisis kesehatan ini. Nah, inilah yang dinikmati. Di lapangan banyak terjadi. Baru satu kasus energi kita kan juga udah luar biasa. Gitu. Sebentar Bung Haris. Mas Heri boleh ditanggapi sedikit, Mas Heri, terkait ini. Tadi katanya itu kan aturan doang yang dibacain, pertimbangannya apa tuh sampai ada perbedaan perlakuan untuk DPR. Harusnya dalam kondisi krisis kan semuanya bisa. Pejabat eselon 1 ya? Ya, pejabat eselon 1 ya, saya koreksi. Ya, jadi pejabat eselon 1 untuk urusan dinas ya. Dan itu terjadi sebelum kemudian Presiden juga meminta
agar para pejabatnya untuk menahan diri untuk tidak bepergian ke luar negeri kecuali dalam kondisi memang harus pergi. Jadi ini adalah bagian upaya yang dilakukan agar mobilitas ke luar negeri itu juga berkurang, mengingat data per awal Desember memang cukup tinggi, Mbak Anggi. Ada 16.000 lebih orang sudah keluar negeri dan mungkin akan minggu-minggu depan akan kembali, dan kita harus mempersiapkan banyak hal termasuk karantina terpusat gitu, juga di hotel kayak gitu. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana konteks dari regulasi-regulasi itu lahir, itu yang kemudian memang harus kita bedah satu persatu dalam situasinya masing-masing. Nah, perkembangan Omikron ini begitu cepat waktu itu ketika banyak negara mengalami penularan, dan kemudian ada regulasi sempat terbit beberapa hari kemudian direvisi. Nah, ini yang nomor 25 ini bahkan beberapa hari ke depan juga akan ada revisinya karena akan menambahkan sejumlah klausul yang dari perbaikan dari sebelum-sebelumnya. Tetapi saya belum bisa katakan sekarang, tetapi rasanya salah satunya adalah menambah beberapa negara tempat terjadinya transmisi lokal, misalnya kayak gitu. Jadi itu semuanya dilakukan. Karantina, Mas Heri? Masa karantina tetap 10 hari, bahkan Pak Luhut kemarin mengumumkan habis ratas ada opsi untuk menambahnya menjadi 14 hari jika memang itu diperlukan dari sisi epidemiologi dan memang kemudian memastikan bahwa kemungkinan transmisi tadi bisa dicegah atau ditekan sekecil mungkin. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Abraham dulu. Mas Abraham, tadi Bung Haris mengatakan ini harus transparan semuanya. Pemerintah juga nggak boleh berlindung di balik kata-kata, wah ini kan darurat krisis, untuk sosialisasi nggak boleh excuse di sana. Bagaimana? Ya, menurut saya pemerintah sudah sangat transparan ya. Pertama kali alasannya kenapa sih pemerintah melakukan pengetatan. Jadi alasannya sudah jelas. Tidak ada aspek soal bisnis lah atau hotel kosong lah, itu sama sekali nggak ada. Masyarakat bisa cek. Pertama kali Omikron diidentifikasi itu tanggal berapa? Tanggal 3 November. Lalu kapan WHO menetapkan itu sebagai varian of concern? 26 November. Di situ para epidemiolog, para ilmuwan melihat pada data-data yang ada, rekomendasinya adalah memperpanjang lama karantina. Jadi sekali lagi, dan itu baru dilakukan tanggal 28 November. Jadi waktunya itu seperti itu timelinenya. Jadi bukan karena alasan spekulasi untuk mencari-cari keuntungan, itu sama sekali nggak ada. Dasarnya adalah sains, dasarnya adalah epidemiologi. Dan masyarakat bisa melihat epidemiologi itu dengan lewat internet, itu bisa. Lalu berikutnya mungkin yang saya ingin komentari terkait judul. Sebenarnya siapa yang mengatakan ini ada pengkastaan? Nggak ada. Kalau menurut KBBI itu kan pengkastaan itu adalah membedakan derajat manusia yang ada di dalam masyarakat. Kita menggunakan tanda kutip. Ya, pakai tanda kutip, kasta. tapi kan jangan menggiring atau framing kasta. Nggak ada semacam itu. Sebentar, karena kami tidak menggiring atau framing, tapi faktanya adalah memang ada anggota keluarga dari anggota dewan yang tidak ikut karantina terpusat, baik di hotel ataupun di Wisma Atlet, tapi maju dan berkeliaran keluar. Kalau lihat aturan atau kasus itu juga jangan hanya satu, coba lihat secara keseluruhan. Peraturan terkait karantina itu juga membedakan antara PMI dan juga mahasiswa, itu dibedakan dengan masyarakat. Apakah itu pengkastaan? Dikastakan PMI ada kasta tertentu, lalu mahasiswa ada kasta tertentu. Tidak seperti itu. Yang pemerintah kebijakan. Kenapa ini diangkat, Mas, saya potong Mas Abraham, kenapa ini saya lihat per case? Karena ada anggota keluarga loh dari anggota DPR yang harusnya dikarantina, tapi dia karantina mandiri di rumah. Betul, Nah, kalau itu bukan perbedaan perlakuan, itu apa namanya? Bukan, kalau itu kan tidak sesuai dengan peraturan tadi yang sudah disampaikan oleh Satgas. Ya. Jadi yang kalau pelanggaran-pelanggaran ditindak seperti kasus tindak seperti apa yang akan dilakukan untuk tindakan misalnya kalau udah ada bukti memang ada pelanggaran, ya akan ditindak sesuai peraturan yang ada. Ada bahkan yang memang sampai mendapatkan sanksi. Ya sesuai saja, tetapi itu kasus ya. Tapi kebijakannya sendiri bukan kebijakan kasta. Kebijakannya itu semangatnya dua, Mbak Anggi. Pertama, memang untuk menjaga COVID itu tetap terkendali. Bisa kita lihat sekarang kasus COVID itu tinggal 200 sehari. Kita ingin mengharapkan kondisi seperti itu.
Namun di sisi lain Mbak Anggi, ada hal ekonomi yang juga diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas. Oleh karena itu, bukan bandaranya ditutup, bandara tetap dibuka, namun dengan ada batasan-batasan. Itu mengapa pemerintah menurut saya secara makro sudah cukup berhasil. Kalau kita lihat angka pengendalian COVID sudah excellent. Sekarang arti kita di bawah 1, artinya COVID terkendali. Dan ini bukan hanya karena capaian dari pemerintah, namun juga berkat gotong royong dengan masyarakat. Oke. Nggak mungkin pemerintah berhasil. Kalau untuk poin itu saya sepakat dengan Mas Bram. Tapi kemudian jadi pertanyaan dan juga banyak keluhan masyarakat yang juga viral adalah betapa mahalnya karantina terpusat di hotel yang harus mereka bayarkan. Ini yang jadi keberatan oleh masyarakat juga. Angkanya mulai dari 19 juta sampai ke atas. Apakah seperti itu? Bagaimana aturannya? Nanti kita jawab. Kita jeda sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan Dua Sisi. Sebelum menjawab yang tadi, saya ingin menghadirkan ini komentar-komentar dari masyarakat terkait dengan fasilitas karantina. Kita saksikan bersama berikut ini. Dari pencerahan kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri, kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri, kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat atau VIP. Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat atau pelit? Kenapa cara karantina berbeda? Nah, ini satu. Kemudian selanjutnya, pejabat karantina di rumah dan rakyat di karantina di hotel adalah kebijakan yang mempertontonkan ketidakadilan. Satu, biaya perjalanan pejabat dibayar dari uang rakyat, sementara rakyat bayar sendiri. Yang kedua, rakyat tidak bisa ketemu keluarga, sementara pejabat sebaliknya dan dilayani dari uang rakyat. Setelah bisnis PCR, sekarang bisnis karantina. Padahal karantina tidak harus di hotel. Jika Wisma Atlet sudah tidak cukup, bisa dicarikan alternatif lain dengan harga terjangkau. Ingat, tidak semua yang datang dari luar negeri itu orang kaya. Sebagian mereka adalah pahlawan devisa. Mohon diperhatikan hal ini. Ini dari Hilmi Firdausi ya. Satu lagi nih dari Fadlizon. Harusnya masyarakat juga bisa karantina di rumah masing-masing seperti dilakukan banyak negara. Itu. Saya ke Mas Boy dulu. Mas Boy, ini terkait dengan harga. Tadi yang boleh dijawab juga nanti Mas Abraham nanti ya, soal Anda lihat ini harga untuk karantina di hotel cukup logis atau fantastis dengan angka 19 juta sampai ke atas? Ya, di saat kita sedang terpuruk ekonomi juga ya sangat mahal. Dan itu bisa kok ditekan juga gitu. Seperti dulu harga PCR mahal ditekan jadi murah. Hotel ini juga bisa ditekan. Satu, misalnya jangan ada pungli juga di situ. Karena saya dulu dengar ada pungli-pungli juga untuk Pungli ditunjuk. seperti apa? Ya, untuk ditunjuk hotel ataupun hotel ini dapat tamu tempat berapa segala fasilitas. macam, ada dugaan-dugaan lah ya. Saya belum sampai sejauh itu gitu. Nah, dan beberapa orang teman juga ada yang mengeluh juga karena untuk menjadi dulu loh ya, menjadi ditunjuk itu aja prosesnya berbelit-belit dan rumit gitu. Jadi ada proses-proses yang menurut saya ini sederhana menjadi rumit, dan kalau rumit berarti kan ya menjadi hal-hal banyak hal yang terjadi di situ. Nah, dan ini bisa ditekan lagi kok harganya. Dan pengusaha hotel saya yakin juga mereka akan bersedia sepanjang mereka transparan, memang yang diterima mereka sekian, ini demi membantu juga negara untuk mengatasi COVID gitu. Jadi beberapa kok, saya juga bukan bergaya hidup di atas misalnya kenal dengan pengusaha hotel, tapi kenal lah beberapa. Mereka bersedia juga kok. Jadi ini hanya tinggal manajemen pemerintah aja untuk memastikan ini supaya lebih terjangkau. Itu aja, kalau ini sebagai bentuk kritik yang membangun, bahasanya kan gitu. Pemerintah ini kan senangannya kritik yang membangun katanya kan gitu. Coba saya berikan solusi seperti itu. Jadi persoalan ini juga mitigasi kita, antisipasi kita memang masih lemah. Misalnya tentang kejadian kemarin yang 1 hari itu. Nah, itu kan bisa dilihat sehari sebelumnya berapa pesawat yang akan masuk, penumpang yang masuk. Ini saya punya catatan aja, misalnya tanggal berapa ini. Ini saya lihat tanggal 26 Juni 2021, misalnya mulai jam 1.30. Ini sehari sebelumnya data ini untuk penerbangan yang akan turun. Etihad Airways dengan 15 orang. China Southern jam 5.35 dengan 221 orang.
Singapura Airlines 7 sampai terakhir nomor Poinnya 12 bisa misalnya diantisipasi Japan sebenarnya. Airlines 17 orang jam 16.50. Oke, poinnya bisa diantisipasi sebenarnya. Bisa, kalau kita ingin sebagai negara yang makin maju, makin profesional, antisipasi, mitigasi itu bisa. Misalnya karena ditutup tadi yang satu Wisma Atlet itu, karena ada Kan satu ASN aja mau diganti digital kan? Nah, masa urusan begitu aja nggak bisa? ya, semua bisa. Sebenarnya ini kita dalam hal ini sebagai rakyat, masyarakat menuntut pemerintah ini semakin hebat, semakin profesional juga gitu. Jadi jangan kemudian ketika ada masalah tumpuan dilempar, wah itu karena belanja tapi pengen gratis. Loh itu kan bukan suatu pemerintah yang mengayomi menurut saya malahan. Jadi malah melempar kepada masyarakat yang salah loh. Kalau memang dia tidak boleh di Wisma Atlet diberitahu sejak awal sehingga tidak antri sampai mulai sore sampai besok paginya. Oke. Itu loh diberitahu dan Mitigasi lain sebagainya, ya. hotel dan banyak hal yang bisa diantisipasi di situ gitu loh. Oke, Jadi jangan kemudian menyalahkan rakyat kembali. Jangan Bang Gi, saya mau menyalahkan. nambahin sedikit. Oke. Jadi gini, maksud saya pada situasi misalnya dalam kasus yang videonya viral tadi itu, jangan dibilang bahwa ada mereka belanja di luar negeri. Mestinya negara memobilisasi, memeriksa fasilitasnya. Oke, ya kan? Jadi bukan malah mencari kesalahan. Taruh misalnya yang belanja ada 5 orang, kan nggak nyelesain masalah juga. Tetap numpuk orangnya dan harus masuk ke fasilitas. Dan ngomong soal belanja, ya kan? Ya duitnya udah habis pakai belanja, atau mungkin yang belanja ya mahasiswa. Atau pas berangkat karantina masih 3 hari, Iya. pas pulang 10 hari. Atau kan? dia pegawai mungkin disuruh belanja. Nah itu kan, itu apa Oke. namanya, tebak-tebakan. Biar ditanggapi Mas Abraham, sebentar. Sebelum terlalu jauh ngomong Iya. tadi kata Sebentar. pahlawan. Menurut saya udah Sebentar, bisa ini dideteksi tadi dan Iya, iya. juga dipersiapkan, Oke. bukan menyalahkan penumpukan tersebut. Oke, baik, ditahan dulu sebentar. Tadi boleh tanggapi dulu soal hotel, harga fasilitas karantina hotel. Ada pagu atas, pagu bawah yang ditetapkan oleh pemerintah? Bisa dijelaskan? Ada pagu atau tarif yang ditetapkan terkait dengan hotel. Berapa dari berapa Jadi sampai berapa? dari sebentar, Untuk fasilitas hotel bintang 5, bintang 3? 2 itu dari 6.700.000, Oke. lalu yang paling maksimal yang luxury di atas bintang 5 ya. Kalau bintang 5 itu 12 juta, yang di atas bintang 5 itu 17 juta. Tapi saya pengen sampein untuk yang namanya PMI, mahasiswa, masyarakat yang tidak mampu itu gratis dilayani oleh negara, gratis dilayani oleh Satgas. Pilihan hotel itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mau di Wisma Atlet dan mau yang tempat yang mungkin lebih baik atau lebih mewah, ya silakan pergi ke hotel juga sekaligus tidak membebani negara. Sebagai catatan dari data yang kita punya, dari Februari sampai 21 Desember sudah ada 308.000 masyarakat yang dilayani oleh Satgas. Dan itu mayoritas itu PMI dan mahasiswa. Total sekitar 94% itu PMI dan mahasiswa. Jadi untuk masyarakat yang punya tantangan ekonomi itu dibantu dan itu dilakukan karantina yang dibayar oleh negara. Buat yang punya lebih boleh memilih fasilitas yang lebih nyaman begitu tadi Kak, bilang ya. Hotel. Diberikan option bisa karantina di hotel. Bisa di Wisma Atlet juga. Tidak, yang di Wisma Atlet itu untuk Hanya yang PMI, pelajar, mahasiswa dan juga mungkin masyarakat yang mengatakan secara ekonomi tidak mampu. Oke, tapi kalau untuk contoh tadi video yang viral, ibu-ibu ini dia pelancong sepertinya, turis tadi ya. Yang mana? Nah, tadi di awal, tapi dia ditawarin dengan 19 juta, tapi dia nggak mampu. Itu nggak bisa pilihan ke Wisma Atlet, tetap harus bayar sendiri di hotel. Kalau dia emang tidak mampu, maka ke Wisma Atlet. Tapi kan antri, kita berikan dulu yang berhak dong. Antrian, tunggu dulu. Oh, ibu yang harusnya pergi ke hotel karena dia pergi keluar negeri karena berwisata. Oh, ibu mau yang gratis juga. Ibu tunggu dulu nih. Kita pastikan yang berhak PMI, mahasiswa dan segala macam Tenaga itu kerja migran. mendapatkan tempat dulu. Oke. Kalau memang tempatnya masih tersedia, oke kita bantu. Tapi kalau tidak tersedia, kita harap tetap ke hotel. Dan hotel tadi katanya ada calo, itu belum tentu calo loh. Bisa jadi memang ditawarkan untuk pergi ke hotel, tapi bukan berarti dia calo. Tapi kalau memang ada bukti, sampai bukti suap seperti yang Boyamin, kami berterima kasih Bang Boyamin membantu pemerintah, itu sikat menurut saya. Jadi oknum-oknum seperti itu tidak sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh negara. Sekali lagi, saya ingin sampaikan bahwa
yang namanya tadi mendadak ya, itu kan antrian lama itu tanggal 19 Ya, Desember 19 tuh, 1 hari aja. Tapi gegernya ya sampai sekarang ini, ya oke nggak apa-apa. Nah itu ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu bernama hadirlah Omikron pada tanggal 17 Desember. Di situ Wisma Atlet melakukan yang namanya kontak erat, bahkan sampai ribuan orang yang diperiksa, termasuk petugasnya, termasuk satgasnya. Tentu itu akan menjadi hambatan tertentu. Jadi ada extraordinary, tapi begitu hal extraordinary itu terselesaikan, tadi diundang TV One, monggo cek bandara sudah berjalan dengan baik, tidak ada antrian, saya rasa masalah sudah selesai. Itu bukan karena mitigasinya nggak pas ya, seperti Mas Boyamin bilang tadi ya, karena memang insidentil saat itu bertepatan dengan kecuali Omikron nanti kita masuk. dikasih tahu kapan itu bisa ada yang bisa ngasih tahu Omikron datangnya kapan, jam berapa, itu oke kita mitigasi, tapi nggak ada yang bisa menebak kapan Omikron itu datang. Tentu saja begitu datang kita lakukan kontak erat sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, itu tentu memakan energi juga. Mas Boy, Ini loh, insidentil. sebenarnya sederhana kok. Apapun insiden itu diakui iya, kan gitu aja. Bahwa pemerintah kurang antisipasi, ya kan diakui gitu aja dan akan diperbaiki. Dan jangan sampai nanti tiba-tiba ada suatu insidentil lagi, oh kami tidak siap lagi karena ada insiden segala macam. Ini kita butuhkan bahwa pemerintah itu sigap, itu aja kok Pak. Nah, jadi hal-hal yang begini ini jangan kemudian dikembalikan pada rakyat, seakan-akan rakyat jadi yang paling salah, kan gitu. Tapi nggak pernah menyalahkan masyarakat loh. Kita justru menyatakan pelayanan kita kemarin itu tidak optimal, tapi menyampaikan alasan tidak optimal dalam 1 hari loh. Itu kenapa? Alasannya memang ada hal yang extraordinary, tapi tapi yang penting janji besok lagi tidak terulang dan antisipasi mitigasi akan lebih baik, sehingga kita nanti bisa nuntut kalau ada sesuatu yang terulang lagi gitu loh. Jadi ini kan niat kita ini semakin baik melayani kan. Setuju kalau itu, oke. Ya terima kasih Bang Boyin. Saya juga sampaikan kan. berdasarkan kritik dari masyarakat, kita juga yang antriannya lama sekarang ada snack dan tambahan. Dan harganya nggak berkali lipat ya, karena menurut warga yang viral itu harganya bisa berkali lipat. Apa yang hotel apa Untuk snack? mie instan itu harganya bisa Nah, ini- sampai 10-4 kali. Ini gratis. Oke, gratis. Gratis. Tapi kayak itu tadi perbaikan atas masukan dari kondisi di lapangan seperti apa, pemerintah juga berusaha memperbaiki Oke. diri sendiri. Baik, Misalnya tadi- gini, Sebentar, masih nanti kita lanjutkan misalnya itu. Jeda dulu, saya juga masih mau bertanya. Dipastikan lagi, dijelaskan lagi masyarakat soal harga range hotel tadi. 6,5, 6,7 sampai 17 juta paling tinggi ya. Yang di atas Di bintang atas 5 itu. bintang 5 itu di atas paling tinggi. Tapi ternyata ada yang menawarkan 19 juta tadi itu. Makanya pertanyaannya, menawarkannya itu maksudnya apa? Apakah dia mengatakan, sekarang ini ada hotel yang kosong tapi harganya segitu, menawarkan? Enggak, gini, Mas. Tapi menawarkan apa? Menawarkan Misalnya di bandara itu ada nggak sih surat edaran misalnya paket 10 hari. 10 hari itu makan berapa, harganya berapa. Nah, Sedetail itu diatur. Sedetail itu. Misalnya gini kan, kalau misalnya orang bikin proyek di pemerintah itu kan disuruh bikin itemnya detail kan. RKB-nya dulu lah. Harga pipanya berapa, harga kabelnya berapa, ada surat dari si vendornya semua ada. Nah, soal yang kayak begini ini kan serius loh, ini 19 juta, masa lagi krisis, orang di luar negeri habis-habisan mungkin sekolah, kerja, beli oleh-oleh, kan nggak bawa duit. Oke. Nah, ada nggak peraturannya yang menjelaskan cuci spray sehari 2 berapa habisin deterjen, ya kan? Mungkin nggak sampai sedetail itu kali ya. Enggak, dan ini dijalankan saya sama perumpamaan pemerintah. aja. Oke, Gulingnya iya, 2 iya. buat guling-guling di kamar, misalnya berapa atau ongkosnya. Nah, detail itu dijelaskan, disampaikan nggak di mana kalau kita kan kalau mau makan nih di luar gedung Iya. studio ini kan ada nih harganya segini. Menu ini sekian. Menunya. Oke, nanti kita lanjutkan, Bung Arief. Pahe, Jeda dulu. paket hemat Oke. tuh gimana? Usai gitu. jeda dijawab Mas Abraham. Sesaat lagi, Dua Sisi kembali untuk Anda. Anda kembali di Dua Sisi, saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, mungkin bisa dijawab tadi pertanyaan dari Bung Haris. Ada nggak sih detail yang disampaikan oleh pemerintah kepada pihak hotel mengenai harga untuk fasilitas hotel mulai dari bintang 2 sampai di atas bintang 5 untuk luxury? Itu nilainya berapa? Pagunya berapa? Ya, itu angkanya detail dan juga sudah beredar, disampaikan secara terbuka dalam banyak kesempatan oleh PHRI ya, Persatuan Hotel dan
restoran Indonesia yang bekerja sama dengan Satgas untuk menyiapkan tempat-tempat karantina dengan standar kesehatan dan pengawasan yang ketat. Jadi kira-kira di https quarantinehoteljakarta.com. Itu seperti layaknya aplikasi biasa saja. Kita cari hotelnya, cari tempatnya, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, nanti akan semudah kita membuka Traveloka, kita mau ambil hotelnya apa, kamarnya seperti apa. Nah, kalau mau melihat rinciannya seperti yang saya share tadi, jadi rinciannya misalnya hotel bintang 2 itu 6,7 itu komponennya apa sih gitu ya. Komponen utamanya adalah kamar 2,7 juta, kemudian makan 3 kali sehari, Mbak Anggi, 2.250.000, kemudian ada laundry juga 450, kemudian airport transfer, karena kita memerlukan kendaraan khusus yang juga steril juga ya, dipakai untuk menuju hotel, kemudian juga fasilitas PCR ya, PCR 2 kali waktu masuk maupun waktu mau keluar karantina. Saya rasa ini cukup mudah diakses. Jadi kalau yang bilang 19 juta itu berarti dia tidak tahu bahwa ada aplikasi The Hot namanya yang kemudian bisa digunakan kapan saja. Jadi ketika kita mendapatkan sudah bisa order, dapat konfirmasi lewat email, itu yang kemudian kita gunakan tanpa perlu mendengar penawaran-penawaran yang mungkin tidak masuk akal ya di luar. Begitu keluar dari terminal atau kemudian bahkan masuk di dalam terminal itu memang harus dicek apa yang terjadi di sana. Tetapi sejauh yang saya ke sana 2 hari yang lalu, situasinya memang tidak seperti yang digambarkan hari Sabtu ya. Artinya memang pemerintah juga terbuka untuk melakukan improvement, menyiapkan tempat yang lebih representatif, transportasi yang lebih siap. Itu sudah dilakukan. Dan tadi dijelaskan Mas Abraham bahwa tanggal 17 itu ketika di lockdown atau diisolasi Wisma Atlet memang situasinya agak sedikit crowded di sana. Saya menyaksikan benar bagaimana 2.000 orang harus dites massal, petugas kesehatan maupun pasien di Wisma Atlet. Kemudian juga di Wisma Tower 4 dan 5 juga harus dilakukan pemeriksaan. Jadi memang situasinya memang tidak mudah, kalaupun harus dikritik, ya memang harus dikritik, pemerintah terbiasa dan terbiasa juga untuk memperbaiki diri. Yang penting kan itu kan dialektikanya. Saya tidak sedang defensif, Ya, rasanya diterima begitu Mas Heri ya. Kritik dan masukannya diterima begitu ya. Oke. Nah, Bung Haris, ini kalau dijelaskan oleh Mas Heri tadi ini sangat clear sekali ya, harusnya tidak ada lagi angka-angka. Nah itu dia, fantastis saya karantina nanya, di hotel. TV One bikin acara baru kan ditunjukin. Tapi begini, Bung Heri, yang saya mau. Dulu, Bang, itu sudah ditunjukkan dari Iya. Saya paham. Anda udah bilang tadi itu kan. Nah sekarang begini, saya mau masuk ke pendetailan supaya tuntas kita ngupas bawangnya. Satu, bagaimana misalnya ketegasan memaksakan pemberlakuan peduli lindungi itu juga bisa diterapkan di mana nih, di bandara misalnya. Informasi itu nongol muncul. Kan foto Jokowi gimmick Jokowi naik sepeda kan di setiap bandara ada tuh ya. Ya kan? Betul nggak? Pasti pernah foto boncengan sama Jokowi kan? Konteksnya gimana di Maksud saya bisa nggak informasi ini sebegitu menohok di bandara supaya orang-orang punya opsi yang jelas. Oke, jadi itu satu. disosialisasikan secara masif banget ya. Ditaruhlah di samping fotonya Pak Jokowi naik sepeda itu. Yang kedua, Bung Heri, ya kan, menurut saya kita punya pengalaman bagaimana memberantas calo TKI dulu beberapa tahun yang lalu. Jadi saya keberatan kalau tadi Pak Abraham bilang, Mas Boyamin kalau ada buktinya loh, ada buktinya orang dari luar negeri naik pesawat 12 jam, pantatnya tepos, capek, badannya pegel, disuruh berantas calo, ngumpulin bukti kan susah. Nah, pernah kok, itu yang waktu itu pariwisata terus ditangkap setelah saya memberikan masukan, ada orang yang keluar-keluar bayar 5 juta masuk ke ATM itu. Jadi ya, tapi kasuistis kan. Ya. Nah, tapi ini kan potensinya besar. Nah, bagaimana potensi itu diganti dengan potensi pencegahan. Jadi diisi dengan pencegahan untuk
mengkampanyekan di bandara itu daripada tadi saya kan baca laporan teman-teman lapor COVID tuh misalnya ditemukan misalnya tentara atau petugas yang membantu itu membantu Satgas harus teriak-teriak ini segala macam. Energi itu dipakai juga untuk mempressure minggir keluar para calo, Ini waktunya terbatas. Mungkin terakhir ini, Mas Abraham, mungkin ada nggak sih pengawasan seperti apa nih? Akan dilakukan nggak sidak-sidak ke pihak hotel yang selaku penyedia fasilitas karantina agar nggak terjadi nih angka-angka fantastis selama karantina? Nanti kita cek itu. Kalau apabila ada temuan-temuan bahkan sudah membayar lebih dari sesuai ketentuan akan kita cek. Dan juga untuk terkait dengan potensi-potensi pungli itu juga sudah ditugaskan PIC dari kepolisian untuk menelusuri potensi-potensi tersebut. Nah, kita masih menunggu nih kira-kira rekomendasi untuk pencegahannya seperti apa, itu kita masih menunggu. Saya kira perlu saya sampaikan, saya harus turun pangkat jadi detektif pungli 40 juta itu, mendalami bagaimana kasus Rasel V-nya itu ternyata bukan dia baru yang tidak ikut karantina, karena dia tidak ikut karantina karena tahu ada temennya, ini Intan. Iya, ternyata dia menurut penjelasannya si Rahel ini bahwa ada temennya yang tidak ikut karantina. Terus menghubungi siapa? Ternyata menghubungi protokol DPR. Protokol DPR ini cuma polisi nabrak ini dibantu oknum tentara aja lolos semua dengan alasan ini hotel awalnya, terus sampai Wisma Atlet. Terus kemudian ternyata bayar 40 juta belakangan dan kemudian saya lapor saber pungli, akhirnya disambut Pak Mahfud pada waktu pidato rame. Mudah-mudahan minggu depan mulai diperiksa-periksa ini. Poinnya ini pengawasannya harus luar biasa Mas Abraham dan Mas Heri ya, sehingga tidak jadi lagi oknum-oknum yang berkeliaran dengan pungli apapun itu bentuknya. Baik, saya yakin banyak sekali yang ingin didiskusikan, tapi sayang waktunya sudah habis Bapak-Bapak. Tapi gini, saya judicial review peraturan ini, saya minta dibatalkan untuk kasta eselon 1. Baik. Saya daftarkan tadi di Mahkamah Agung melalui pengadilan Solo. Mas Heri, nanti masukan juga pemerintah yang nonton mungkin masukan malam hari ini. Cukup komentarnya karena saya harus tutup. Makasih Mas Abraham, terima kasih Bung Haris, terima kasih Mas Boyamin. Mas Heri sudah bergabung secara virtual, terima kasih sekali. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi lebih baik lagi ke depannya dalam penanganan COVID apapun bentuknya. Terima kasih, saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa pekan depan.